Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Tercatat dalam buku sejarah perjalanan panjang aliran pencak silat setia hati dari awal hingga terpecah. Tak runtuhkan niatku untuk mencari saudara walaupun tak sedara. Takdirku menjadi seorang warga persaudaraan setia hati Ternate Pusat Madiun Indonesia. Di Jalan Berak nomor 10 Nambangan Kidul Kota Madiun rumah kita bersama. Yang dulur-dulur selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini dulur-dulur kembali ke segmen sharing bersama Bima NF, dan kali ini Bima NF mengajak dulur-dulur semua untuk membahas sebuah kejadian yang di sini menurut kita harus menjadi perhatian kita ya dulur-dulur. Karena yang dimana ini berkaitan dengan organisasi pencaksilat terutama dari Jawa Timur. Di sini Bima NF ingin membahas sebuah DM kiriman dari dulur kita Timor Leste kan. Nih, jadi dulur kita ini memberikan informasi kepada Bima NF. Jadi kemarin dulur kita dari Timor Leste itu menyusup ke wilayah Indonesia, dulur-dulur. Hanya saja di sini kalau kita mendengarkan hanya sekedar tahu dari berita, ini pasti kita akan berpikiran negatif. Karena itu di sini perlu kita jelaskan kepada dulur-dulur semua supaya sebelum berita ini menyebar kemana-mana, kita sudah mengklarifikasi terlebih dahulu. Sebelum kita bahas kejadian ini, alangkah baiknya kita lihat langsung dari sumber yang memberikan informasi pertama kali ya. Dia mend-DM Bima NF. Halo Kang Mas, salam persaudaraan dari saya Timor Leste ya kan. Saya dulur dari Timor Leste. Salam kenal Mas, apa kabar? Sampai sini saya belum membalas memang dulur-dulur karena DM saya banyak sekali. Maaf, ada siswa para calon warga sekarang viral di negara kami yang ke Indonesia untuk memasuki wilayah Indonesia NTT secara ilegal. Sekarang dideportasi kembali ke Timor Leste karena cintanya mereka PSAT pengen jadi warga. Jadi mungkin bahasanya logatnya ya dulur, logatnya agak aneh karena ini memang yang ngomong dulur kita dari Timor Leste langsung. Akhirnya langsung saya balas. Ini calon siswa sama warganya dari mana ya? Sebenarnya saya belum paham dulur-dulur. Ini belum paham maksud dari dulur kita karena logatnya saya agak bingung. Maksudnya ketikannya nih saya agak bingung sama chatnya dia nih. Saya kurang paham Mas sama logat sampean. Ini jadi siswanya pengen disahkan di Indonesia. Saya menanyakan seperti itu. Lalu dia balas, gini Mas, ini semua siswa atau calon warga semuanya dari Timor Leste. Mereka masuk wilayah NTT Indonesia karena mau disahkan di sana, tapi ditangkap sudah masuk wilayah Indonesia oleh tentara Indonesia atau TNI, dan sekarang mereka harus dideportasi kembali ke Timor Leste. Mereka masuk secara ilegal atau jalan tikus di darat, ya kan? Jadi lewat jalan tembus ya dulur. Seperti melewati bukit-bukit ya kan, melewati hutan-hutan seperti itu. Luar biasa perjuangannya. Terus saya tanya lagi, lah apa nggak bisa disahkan sendiri di cabang khusus Timor Leste? Terus apa alasan mereka kok mau pengesahan di Indonesia? Apa pelatihnya nggak mengarahkan ya kan? Tidak mengarahkan. Lalu dia jawab lagi, di cabang Timor Leste dulu ditutup oleh pemerintah pada tahun 2012. Tidak diperbolehkan latihan oleh pemerintah karena sering tawuran. Dia aja ngetiknya tahuran nih kan. Ditutup oleh organisasi 3, PSAT, IKS, dan Korka. Korka ini organisasinya kurang kenal dulu. Makanya di Timor Leste mau pengesahan harus ke Indonesia. Oh, itu mungkin penyebab kenapa dulu saya pas pengesahan tahun 2013 di DKP dulu. Itu di pusat itu saya bareng orang Timor Leste sekitar 16 orang. Mungkin itu penyebabnya. Saya pikir kenapa kok jauh-jauh ke Madiun ya? Kenapa kok nggak di cabang khusus saja? Ternyata itu mungkin penyebabnya. Sejak tahun 2012 sudah dilarang oleh pemerintah Timor Leste untuk mengadakan pengesahan di sana. Jangankan pengesahan, latihan aja nggak boleh ya. Kita lanjut. Tapi kita masih membiarkan latihan pada siswa dengan tertutup atau tidak sepengetahuan oleh pemerintah. Karena kalau organisasi 3, PSAT, IKS, dan Korka mengetahui oleh pemerintah, maka suruh polisi untuk menangkapnya. Disuruh buyarin kalau masalah ketahuan dulu. Makanya pada tahun 2012 sampai sekarang masih ikut pengesahan itu harus ke Indonesia. Nah bener kan? Jadi dugaan saya dulur-dulur.
Jadi kita bahas sedikit dulur-dulur mengenai DM dari dulur kita Timor Leste ini. Jadi ini kejadiannya ada calon siswa PSJT, dia karena tidak bisa disahkan di Timor Leste. Mungkin karena di Indonesia ini lagi lockdown ya kan. Terus akhirnya mas-mas pelatihnya ini tidak menganjurkan untuk pengesahan ya kan. Karena kan nggak bisa masuk ya dulur, nggak bisa masuk ke Indonesia. Semua jalur ditutup tanpa ada kepentingan khusus. Ini siswanya ini tetap pengen ikut pengesahan. Akhirnya dia berusaha untuk masuk ke Indonesia. Mereka tahu di Indonesia tetap akan ada pengesahan. Nggak ada sejarahnya PSJT nggak ada pengesahan setiap tahun ya. Pasti selalu ada pengesahan, entah bagaimanapun caranya. Kalau kita lihat dari tindakan mereka sebenarnya ini berdampak buruk ya dulur-dulur. Karena ini bisa mencoreng nama PSJT. Jadi membuat nama PSJT lebih buruk lagi. Hanya saja kalau kita lihat dari segi perjuangan mereka ini sangat luar biasa sekali dulur-dulur. Kita aja yang di sini istilahnya pengesahan sudah tinggal pengesahan aja, tinggal menyiapkan dana dan sebagainya, kita udah diarahkan suruh nyari macam-macam ya isi dari OB Rampe itu kita kadang-kadang masih mengeluh. Ini gimana dulur kita yang Timor Leste? Dan ini mungkin bisa menjadi perhatian bagi pengurus-pengurus pusat ya. Untuk kejadian seperti ini tindakannya gimana buat dulur-dulur kita di luar Indonesia yang ingin disahkan menjadi seorang warga. Apalagi ini udah jelas-jelas ya, ini langsung dari pemerintah Timor Leste dilarang untuk mengembangkan organisasi pencak silat seperti PSJT, IKSPI di wilayah mereka. Ini udah ranahnya udah pengurus pusat karena berkaitan dengan langsung negara dulur-dulur, langsung pemerintahan negara yang melarang mereka untuk mengembangkan organisasi pencaksilat ini. Di sini kita tidak bisa memberikan solusi ya sebenarnya, tapi insya Allah solusi terbaik dari kita selaku saudara-saudara kalian buat dulur-dulurku yang ada di Timor Leste ini, alangkah baiknya dengan kondisi yang saat ini, pandemi seperti sekarang ini, dirembuk dengan dulur-dulur yang sudah sepuh di sana seperti terap duanya ya kan, atau pengurus di sana. Bagaimana solusinya? Kalau misalnya di sana memang ditetapkan untuk tahun ini tidak ada pengesahan di Timor Leste, saya rasa itu perlu diikuti. Karena di Indonesia saja saat ini itu sangat susah sekali untuk mencari tempat latihan. Jangankan pengesahan, tempat latihan aja susah. Apalagi kita melihat kondisi dulur kita yang Timor Leste di sini langsung berbenturan dengan pemerintah negara itu sendiri. Sangat miris sekali dulur-dulur. Sekali lagi, ini mungkin perlu menjadi perhatian pengurus pusat untuk menindaklanjuti bagaimana nasib dari dulur-dulur kita yang ada di cabang khusus, terutama di luar negeri ini ya. Ya, mungkin solusi dari kita seperti itu. Atau mungkin buat dulur-dulurku ada solusi lain mengenai kasus yang sedang menimpa dulur-dulur kita Timor Leste ini. Mereka ingin disahkan menjadi saudara kita, namun kendalanya seperti ini. Bisa ditambahkan di kolom komentar. Oke dulur-dulurku, mungkin sekian video dari Bima ANF. Semoga bermanfaat bagi kita dan menjadi pembelajaran buat kita semua. Dan sampai jumpa pada video Bima ANF yang selanjutnya. Salam persaudaraan. Bertemakan makhluk legenda, sang komodo yang rajai seluruh pulau. Para suku menyebut dia naga. Sebagai wujud penghormatan kami karena terlindungi di negaraku Indonesia. Komodo Aster Indonesia series 2 Komodo Komodo Aster Indonesia series 2 Komodo.